action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Nurrahma Amaliza, NIM K5421058 dari FKIP UNS. Pada video kali ini, kakak mau membahas materi geografi kelas 10 mengenai penginderaan jauh. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian penginderaan jauh, kita perlu mengetahui apa saja sih pembahasan dalam materi penginderaan jauh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi penginderaan jauh. Yang kedua, kita akan membahas mengenai komponen penginderaan jauh. Yang ketiga, ada jenis citra penginderaan jauh. Yang keempat, ada definisi dan unsur interpretasi citra. Yang kelima, ada langkah-langkah interpretasi citra. Dan yang terakhir, ada manfaat penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh ataupun remote sensing adalah proses untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai objek ataupun fenomena tertentu di permukaan bumi dan menggunakan alat yang tidak ada kontak langsung atau bersentuhan dengan objek ataupun fenomena. Selanjutnya ada penginderaan jauh menurut para tokoh atau ahli. Penginderaan jauh menurut Lillinsen dan Giever adalah ilmu atau seni untuk mendapatkan informasi tentang objek, wilayah, ataupun fenomena lewat analisis data yang diperoleh dari perangkat yang tidak bersentuhan dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang sedang diselidiki. Jadi, penginderaan jauh adalah sebuah teknik atau kegiatan untuk melihat objek fisik menggunakan alat dari jauh tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Setelah kita membahas mengenai definisi penginderaan jauh, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen penginderaan jauh. Berikut ini adalah gambar-gambar komponen-komponen penginderaan jauh. Komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber tenaga atau matahari, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada objek, yang keempat ada wahana, yang kelima ada sensor, yang keenam ada perolehan data, dan yang terakhir ada pengguna data. Kita akan membahas komponen penginderaan jauh yang pertama, yakni sumber tenaga. Sumber tenaga dalam komponen penginderaan jauh ini berfungsi untuk memancarkan gelombang pada objek untuk kepentingan penginderaan jauh. Dalam penginderaan jauh, sumber tenaga dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga pasif dan tenaga aktif. Tenaga pasif menggunakan sinar matahari sebagai perekamnya, sedangkan tenaga aktif menggunakan sumber tenaga buatan sebagai perekamnya. Contoh dari tenaga pasif yakni matahari sebagai perekamnya, sedangkan tenaga aktif menggunakan satelit radar dan lidar sebagai perekamnya. Sumber tenaga sudah. Selanjutnya kita akan membahas komponen penginderaan jauh yang kedua, yakni atmosfer. Pengertian dari atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Atmosfer ini berfungsi sebagai pemantul atau refleksi, penyerap atau absorpsi, dan penerus atau difusi gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam proses penginderaan jauh. Setelah kita mengetahui komponen atmosfer, selanjutnya kita akan membahas komponen objek. Objek adalah sebuah benda, fenomena, dan juga ketampakan yang ada di permukaan bumi dan juga bawah perairan yang diamati dalam penginderaan jauh. Contoh dari komponen objek adalah atap seng dan atap tanah liat. Perbedaan atap seng memiliki warna yang lebih cerah dan memiliki pantulan yang lebih tinggi, sedangkan atap tanah liat memiliki warna yang lebih gelap dan memiliki pantulan yang lebih rendah. Komponen objek sudah. Selanjutnya, kita akan membahas komponen penginderaan jauh yang keempat, yakni wahana.
Wahana dalam penginderaan jauh adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor dalam kegiatan penginderaan jauh. Wahana dalam penginderaan jauh dibagi menjadi 3. Yang pertama, pesawat terbang rendah dan menengah dengan ketinggian 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Contoh wahananya berupa drone, layang-layang, balon udara, helikopter, dan pesawat. Lalu yang kedua yakni pesawat terbang tinggi dengan ketinggian lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Contoh wahananya adalah pesawat tanpa awak. Dan wahana yang terakhir yakni satelit. Satelit ini memiliki ketinggian sekitar 900.000 meter atau sama dengan 900 km di atas permukaan bumi. Wahana ini contohnya adalah satelit. Komponen wahana sudah. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang kelima yakni sensor. Sensor dalam penginderaan jauh adalah alat yang berfungsi sebagai penerima tenaga pantulan maupun pancaran dari objek yang direkam oleh detektor. Sensor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sensor fotografi dan sensor elektronik. Sensor fotografi ini berupa kamera sebagai sensornya, sedangkan sensor elektronik berupa sinyal. Komponen sensor sudah, selanjutnya kita akan membahas komponen yang keenam yakni perolehan data. Perolehan data dalam penginderaan jauh adalah foto udara dan citra satelit yang dihasilkan dalam proses perekaman menggunakan sensor dan detektor yang dibawa oleh wahana. Dalam perolehan data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, manual berupa foto udara, dan yang kedua yakni digital dan numerik berupa teknologi komputer. Perolehan data sudah. Selanjutnya kita akan membahas komponen penginderaan jauh yang terakhir yakni pengguna data. Pengguna data adalah tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Contoh dari pengguna data yang pertama yakni pertanian. Pertanian digunakan untuk penentuan jadwal tanam. Yang kedua, cuaca digunakan untuk penentuan wilayah untuk perakiraan cuaca. Dan yang ketiga yakni kebencanaan digunakan untuk pemantauan kejadian bencana. Pengguna data sudah kami bahas. Selanjutnya kita akan lanjut materi mengenai jenis citra penginderaan jauh. Citra dalam penginderaan jauh adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Selanjutnya ada jenis citra. Jenis citra itu dibagi menjadi 2. Yang pertama citra foto dan yang kedua citra non-foto. Selanjutnya kita akan membahas jenis citra berdasarkan citra foto. Jadi, jenis citra berdasarkan citra foto itu ada citra berdasarkan spektrum elektromagnetik yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada citra foto ultraviolet. Citra foto ultraviolet adalah citra yang memiliki kepekaan terhadap objek yang lembab. Biasanya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Selanjutnya ada citra foto ortokromatik. Jadi, citra foto ortokromatik adalah citra yang memiliki kemampuan daya tembus pada tabel yang ada di perairan laut yang jernih, merekam spektrum yang didominasi warna biru dan sebagian warna hijau. Selanjutnya, citra foto pankromatik. Citra foto pankromatik adalah citra yang memiliki kepekaan yang sama seperti manusia dalam mengenali objek. Contohnya ada stadion. Selanjutnya ada citra foto yang terakhir atau yang keempat ada citra foto inframerah. Citra foto inframerah ini biasanya cocok digunakan untuk mengidentifikasi vegetasi berdasarkan kandungan airnya. Nah, adik-adik, kita sudah mengetahui apa itu jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis citra non-foto. Jadi, jenis citra non-foto itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang kedua, jenis citra non-foto berdasarkan sensor. Dan yang ketiga, jenis citra non-foto berdasarkan wahananya. Berikut ini adalah contoh gambar mengenai citra non-foto inframerah thermal. Jadi, pada gambar tersebut ditunjukkan adanya kejadian kebakaran hutan. Jadi deskripsi menurut citra non-foto inframerah thermal adalah jika wilayah yang terbakar lebih cepat
teridentifikasi karena mempunyai suhu udara yang lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya. Selanjutnya yakni citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, yakni citra non-foto radar dan gelombang mikro. Jadi, citra non-foto radar dan gelombang mikro adalah citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Contoh dari citra non-foto radar dan gelombang mikro adalah tenaga aktif dan tenaga pasif. Jadi, tenaga pasif itu berupa matahari, sedangkan tenaga aktif itu berupa citra radar. Selanjutnya, kita akan membahas citra non-foto berdasarkan sensor. Jadi, citra non-foto berdasarkan sensor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, citra non-foto tunggal dan citra non-foto multispektral. Jadi, jika citra non-foto tunggal itu menggunakan satu sensor, sedangkan citra non-foto multispektral itu menggunakan lebih dari satu sensor. Selanjutnya, kita akan membahas citra non-foto yang terakhir, yakni citra non-foto menurut wahananya. Jadi, citra non-foto menurut wahananya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, citra dirgantara dan citra satelit. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai citra dirgantara. Jadi, citra dirgantara itu menggunakan citra MSS sebagai wahananya. Sedangkan citra satelit itu menggunakan seperti satelit QuickBird, Landsat, dan Worldview sebagai wahananya. Penjelasan selanjutnya ada unsur interpretasi citra. Jadi, unsur interpretasi citra itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada rona, yang kedua ada warna, yang ketiga ada bentuk, yang keempat ada ukuran, yang kelima ada pola, yang keenam ada bayangan, yang ketujuh ada situs, dan yang kedelapan ada asosiasi. Kita akan membahas terlebih dahulu unsur yang pertama, yakni rona. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek. Contoh dari rona adalah atap seng dan atap tanah liat. Bisa dilihat pada gambar tersebut, atap seng memiliki rona terang, sedangkan atap tanah liat memiliki rona warna gelap. Unsur berikutnya ada warna. Warna ini berkaitan dengan perbedaan warna objek. Unsur selanjutnya adalah bentuk. Bentuk itu berkaitan dengan keadaan bentuk masing-masing objek yang ada dan mudah dikenali. Contohnya yakni bentuk sekolah yang memiliki bentuk letter L, letter U, dan letter I. Unsur selanjutnya adalah ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan jarak, luas, volume, dan skala pada citra. Contohnya pada gambar berikut terdapat perbedaan ukuran hunian pabrik dan permukiman. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur dalam interpretasi citra adalah tingkat kehalusan dan kekasaran suatu objek yang tergambar pada citra. Contoh dari tekstur ini adalah kelapa sawit dan persawahan. Pola. Pola dalam interpretasi citra ini berkaitan dengan susunan keruangan yang dapat menandai bahwa objek merupakan objek alamiah atau objek buatan manusia. Contoh dari pola ini adalah kelapa sawit yang memiliki pola mengelompok, sedangkan persawahan memiliki pola memanjang. Bayangan. Bayangan ini digunakan untuk melihat perbedaan tingkat ketinggian yang dimiliki oleh objek. Ada situs. Situs ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara objek dengan kondisi lingkungan. Interpretasi yang terakhir yakni asosiasi. Asosiasi ini digunakan untuk melihat keterkaitan objek dengan objek yang lain. Contohnya yakni pada gambar tersebut diperlihatkan stasiun yang berkaitan dengan rel kereta api. Dan objek selanjutnya yakni bandara yang berkaitan dengan pesawat. Selanjutnya ada langkah-langkah interpretasi citra. Langkah-langkah interpretasi citra ada 4. Yang pertama ada deteksi, yang kedua identifikasi, yang ketiga analisis, dan yang keempat ada deduksi. Dan yang terakhir ada manfaat penginderaan jauh. Manfaat penginderaan jauh itu dibagi menjadi 3, yakni bidang kelautan, bidang SDA dan lingkungan, dan bidang klimatologi. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi